Bayangkan sebuah tempat di mana perempuan diperlakukan seolah-olah barang dagangan di pasar. Ini bukan adegan dari film ataupun cerita fiksi belaka. Ini adalah sesuatu yang masih terjadi hingga hari ini di negara Bulgaria. Dalam sebuah acara yang dikenal sebagai Pasar Pengantin. Setiap tahun, ratusan gadis muda dari komunitas Roma yang juga sering disebut gypsy berkumpul di sebuah lapangan terbuka. Para gadis mengenakan pakaian mencolok, perhiasan tebal, serta perhiasan berkilau. Semuanya demi menarik perhatian para calon pengantin. Sementara itu, keluarga-keluarga melakukan negosiasi mengenai nilai dan syarat pernikahan. Layaknya sebuah transaksi jual-beli. Tetapi ini baru permulaan dari masalah yang jauh lebih besar. Dalam video ini, Anda akan mengenal pasar pengantin di Bulgaria dan masyarakat Roma, sebuah komunitas dan kebiasaan yang sangat berbeda dan pasti akan membuat Anda tercengang. Jika Anda baru di sini, silakan berlangganan saluran ini dan mari kita mulai videonya. Pasar ini tidak berlangsung sembarangan, baik dari segi tempat maupun waktu. Biasanya, acara ini diadakan di kota Stara Zagora, bertepatan dengan perayaan keagamaan besar, saat banyak keluarga Roma berkumpul. Ini adalah momen tradisional yang dinantikan setiap tahunnya. Para gadis datang seolah-olah akan menghadiri peragaan busana, gaun mencolok, kilauan berlebihan, perhiasan tebal, serta perhiasan emas menjadi pemandangan umum. Semua ini dirancang untuk menarik perhatian, karena setiap detail dapat meningkatkan peluang mereka mendapatkan calon pasangan, dan tentu saja demi kesepakatan terbaik bagi keluarga. Dan disinilah bagian paling janggal muncul. Para orang tua secara harfiah bernegosiasi mengenai pernikahan anak-anak mereka. Ayah dari calon pengantin perempuan berdiskusi dengan keluarga pihak pria mengenai nilai yang harus dibayarkan, mirip dengan mahar. Jumlahnya sangat bervariasi, mulai dari beberapa ribu hingga angka yang jauh lebih besar, tergantung pada kecantikan, reputasi keluarga, dan harapan masa depan pasangan tersebut. Dalam pandangan komunitas Roma, kebiasaan ini tidak dianggap aneh. Bagi mereka, pasar pengantin hanyalah cara tradisional dan praktis untuk menyatukan pasangan, menjaga kelangsungan adat, serta memperkuat posisi ekonomi keluarga. Banyak gadis pun tak melihatnya sebagai bentuk penindasan. Bagi sebagian orang, ini justru dianggap sebagai kesempatan untuk menikah dengan seseorang yang memiliki status lebih baik. Namun, di luar komunitas, praktik ini memicu kontroversi besar. Organisasi hak asasi manusia mengkritik pasar pengantin dan menyebutnya sebagai bentuk pernikahan paksa, atau bahkan praktik yang lebih buruk yang disamarkan sebagai tradisi. Dengan kata lain, apa yang dianggap sebagai adat oleh mereka, bagi dunia luar terlihat seperti pemandangan dari abad pertengahan. Lalu, siapa sebenarnya masyarakat yang mempertahankan tradisi semacam ini di abad ke-21? Roma atau Romani, yang sering dikenal sebutan gypsy, adalah salah satu kelompok etnis tertua sekaligus paling misterius di Eropa. Banyak orang mengira mereka berasal dari Eropa, padahal studi linguistik dan genetik menunjukkan bahwa nenek moyang Roma berasal dari India Utara sekitar 1000 tahun lalu. Cara perlahan mereka bermigrasi hingga akhirnya menyebar ke seluruh Eropa, Timur Tengah, bahkan mencapai Amerika. Karena itulah Roma bukanlah satu bangsa tunggal, melainkan kumpulan komunitas yang sangat beragam, dengan adat, bahasa, dan dialek masing-masing. Istilah gypsy sering digunakan, namun kerap memiliki konotasi negatif dan penuh prasangka. Sementara itu, nama yang mereka gunakan sendiri adalah Roma atau Romani, yang berarti orang-orang. Secara historis, masyarakat Roma hidup sebagai pengembara, berpindah dari kota ke kota. Banyak dari mereka bertahan hidup melalui kerajinan tangan, musik, perdagangan keliling, membaca garis tangan, dan pekerjaan informal lainnya, sambil menjaga jarak dari kehidupan kota yang konvensional. Gaya hidup ini membuat mereka kerap distigmatisasi dan dikejar-kejar.
Pada abad pertengahan, mereka diusir dari berbagai wilayah. Dan pada abad ke-20 mengalami penganiayaan besar-besaran, termasuk Holocaust Romani di mana ribuan orang Roma oleh rezim Nazi. Saat ini, Bulgaria menjadi salah satu negara dengan populasi Roma terbesar di Eropa. Banyak dari mereka hidup dalam komunitas tertutup dengan aturan sendiri yang menjaga kelestarian tradisi lama. Di dalam komunitas inilah praktik seperti pasar pengantin tetap bertahan. Sesuatu yang bagi kita tampak kuno, tetapi bagi mereka merupakan bagian dari kehidupan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Setelah memahami siapa masyarakat Roma dan asal-usul mereka, menjadi lebih mudah untuk mengerti mengapa tradisi mereka menarik perhatian dunia. Roma dikenal sebagai kelompok yang sangat tertutup dan bangga melestarikan adat mereka dari generasi ke generasi. Ketika diamati lebih dekat, banyak praktik ini terasa berasal dari masa yang jauh berbeda, bahkan sangat kontroversial. Salah satu yang paling mencolok adalah pernikahan dini. Di banyak komunitas Roma, tidak jarang gadis-gadis menikah pada usia 15 atau 16 tahun. Kemurnian pengantin perempuan dianggap sakral. Bahkan, terdapat ritual khusus pada malam pernikahan yang cukup sensitif untuk dijelaskan di sini. Peran gender pun sangat kaku. Pria berperan sebagai pencari nafkah dan pemimpin klan, sementara perempuan bertanggung jawab atas rumah tangga, anak-anak, dan kehormatan keluarga. Struktur sosial ini sangat kontras dengan nilai-nilai dunia modern. Namun, Roma tidak hanya dikenal dengan ketegasan adat, tetapi juga dengan pesta-pesta besar, pernikahan, pembaptisan, dan ulang tahun dirayakan dengan musik, tarian, dan kemewahan. Tidak jarang keluarga menghabiskan lebih dari yang mereka miliki demi menyelenggarakan acara megah, menyewa orkestra, memamerkan emas, dan menggunakan mobil-mobil mahal. Di balik semua itu terdapat logika tradisi dan status. Semakin taat sebuah keluarga pada adat, semakin besar penghormatan yang mereka peroleh di dalam komunitas. Ketika membicarakan masyarakat Roma, gambaran kehidupan nomaden sering muncul, dan itu bukan mitos. Hingga hari ini, banyak kelompok Roma masih hidup berpindah-pindah, mencari peluang baru dari satu tempat ke tempat lainnya. Mobilitas ini menjadi bagian dari identitas mereka dan turut menyebarkan budaya Roma ke berbagai belahan dunia. Namun, di hampir semua negara di Eropa, Roma menghadapi prasangka, pengucilan sosial, dan dalam beberapa kasus penganiayaan. Hal ini memperkuat siklus kemiskinan dan marginalisasi. Menariknya, terdapat kontras yang sangat tajam di dalam komunitas Roma sendiri. Sementara sebagian hidup dalam kemiskinan ekstrim dan keterbatasan akses layanan dasar, sebagian lainnya memamerkan kekayaan luar biasa. Rumah-rumah megah dengan pilar marmer, perhiasan emas berlimpah, dan mobil mewah menjadi simbol status seolah berasal dari dunia dongeng yang aneh. Kontras ini menciptakan semacam kasta tak terlihat di dalam komunitas Roma. Mereka yang bertahan hidup di garis kemiskinan dan mereka yang hidup di dalam kemewahan, seringkali hasil dari bisnis informal atau migrasi ke negara lain. Roma tersebar di hampir seluruh Eropa. Rumania, Hungaria, Slovakia, Spanyol, Rusia, Ukraina, dan banyak negara lainnya. Meskipun berasal dari akar yang sama, cara hidup mereka sangat bervariasi di setiap tempat. Dari kemewahan mencolok para baron Roma hingga eksklusi sosial di Eropa Timur. Mereka adalah komunitas dengan kekayaan budaya sekaligus perbedaan yang tajam. Pasar pengantin di Bulgaria tanpa diragukan merupakan salah satu tradisi paling mengejutkan dari masyarakat Roma. Bagi sebagian orang, ini hanyalah warisan budaya yang bertahan lama. Bagi yang lain, ini adalah simbol ketidaksetaraan dan praktik pernikahan paksa. Apapun sudut pandangnya, mengamati tradisi seperti ini membantu kita memahami betapa beragamnya dunia secara budaya.